Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qad ammal khalaiqa rafatan wa hananan tajri riyahu bil khayri munziratan fatunbitul ardu asjaran wa aqsana wa biharun bitaril lahmi dahiratun wa anharun tufidu adbani sukyana wa syamsun tajudu biddi ma baqiyatid dunya wa ma baqilat qurunan wa azmana khuliqna min nutfatin munyatin al-aslami fakanatil arhamu ma'wana hatta idal kuwafina qad iktamalat kasurat ma'asina wa azumat khotoyana nasina kaifa kana man sya'una fa kaifa nasru anilladhi abqana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah in sya'a ahyana wa in sya'a amatana sara'ana ma wasabihil mursalina rahmatan wa amana wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abdullahi wa rasuluh nabiyyuna wa habibuna wa maulana ibul qulubi wa dawaiha wa nurul absari wa jiyaiha wa min wahdatil kufri anjana amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun fa qala ta'ala fi kitabil azizil hakim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah tetap senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada siang hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini kita masih dapat menyempatkan waktu kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat dan salam marilah tetap senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang paling sering diingatkan oleh guru-guru kita, para ulama, para masyayikh dan para habaib adalah perintah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa mulianya amalan ini dan betapa banyak fadilah dari bersolawat ini. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi. Marilah ini menjadi momentum kita untuk memotivasi diri, membiasakan diri memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembiasaan diri ini di bulan-bulan lainnya lidah kita, hati kita senantiasa teringat untuk bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Jum'ah, salah seorang mufti agung dari negara Mesir, pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya, kullu amalin baina qabuli wa raddi illa sholati wa salami ala nabiyil karim. Semua amal ibadah itu antara dua, kalau tidak diterima dan bisa jadi ditolak, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang kita lakukan misalnya, bisa jadi puasa yang kita lakukan diterima atau ditolak. Zakat yang kita lakukan, sedekah, sholat 5 waktu, rawatib atau bahkan sholat tahajud bisa jadi diterima atau ditolak. Akan tetapi sholawat kepada Nabi ini sudah pasti diterima. Yang mana hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan, kata Nabi, barang siapa yang bersholawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali kepadanya. Di dalam hadis ini Nabi tidak mensyaratkan niat, Nabi tidak mensyaratkan keikhlasan ataupun yang lain-lain. Tetapi siapa saja yang bersolawat maka otomatis akan dibalas 10 kali lipat. Yang mana hadis ini kata para ulama membuktikan bahwasanya solawat itu amalannya langsung diterima.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, maka bersolawatlah kepada Nabi dan bersalamlah. Dari ayat ini ada dua hal yang dapat kita petik. Yang pertama adalah bahwasanya Allah dan para malaikat senantiasa terus-menerus berkesinambungan bersolawat kepada Nabi. Dan yang kedua adalah perintah untuk orang-orang mukmin agar senantiasa bersolawat pula kepada Nabi. Perintah di dalam Al-Quran menunjukkan kewajiban, maka dari itu sholawat kepada Nabi merupakan suatu kewajiban bagi umat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Qurtubi dalam salah satu tafsirnya pernah mengatakan sholawat Allah kepada Nabi, sholawat malaikat kepada Nabi, dan sholawat orang mukmin kepada Nabi walaupun satu kata akan tetapi berbeda. Sholawat Allah kepada Nabi dapat diartikan pemberian rahmat dan ridho Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sholawat malaikat kepada Nabi adalah doa wal istighfar, adalah permohonan doa dan permohonan ampun, bukan kepada Nabi akan tetapi kepada umat Nabi yang melakukan sholawat. Karena Nabi dan seluruh nabi-nabi sejatinya tidak dapat melakukan perbuatan dosa karena mereka adalah maksud dari perbuatan dosa kecil ataupun dosa besar, mereka terhindar. Kemudian lanjut Imam Qurtubi, sholawat orang mukmin kepada Nabi Muhammad SAW adalah doa wa ta'zim, adalah doa dan pengagungan kepada kedudukan Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad telah bersusah payah, adalah abul anbiya, nabinya para nabi yang membawa umatnya berjujur keringat darah, bahkan pernah beberapa kali akan dibunuh demi menyebarkan ajaran Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu penting sekali kita mengetahui faedah bersolawat. Di dalam satu riwayat pernah disebutkan ketika Nabi meninggal, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma'arada ayyughadira dunya baka. Nabi menangis ketika mau meninggal. Kemudian sahabat bertanya, "Faqila ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Apakah engkau takut akan kematian ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Wajibtu la ra'aitu ikhwani." Aku sangat ingin di saat-saat sekarang ini, momen-momen ini, aku bertemu dengan ikhwanku. Sangat rindu kepada mereka, saudara-saudaraku. Sahabat terkejut yang hadir di situ. Sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanu ya Rasulullah?" Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Antum ashabi, ikhwanil ladzina ya'tuna min ba'di lam yarawni wa amanani." Kalian adalah sahabat-sahabatku, teman-temanku, sedangkan ikhwanku, saudara-saudaraku adalah yang datang setelahku, tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hadir di sini semuanya dianggap oleh saudara, dianggap saudara oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mengaminkan, mengkabulkan anggapan saudara ini adalah tidak lain dan tidak bukan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Orang bakhil, orang pelit itu bukan orang yang enggan mendengarkan katanya, tetapi ketika disebut namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin demikian khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW. Semoga kita dengan memperbanyak sholawat ini akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala fi kitabil azizil hakim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana wa umur walidina wa umur jamil muslimina wal muslimat ma dama fis samawati wal ardi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.